sun, searching for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa dulu. Sikap sempurna ketika berdoa. Karena berdoa adalah memohon, meminta kepada Allah agar kita diberi kemudahan, kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, silakan ketua kelas memimpin doa. Kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama. Robbi sabri Bu Ima absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa anak-anak? Sekar. Kenapa Sekar? Sakit ya. Baik, perhatikan Bu Ima ada video menarik ya untuk memotivasi kita di pagi hari ini agar lebih semangat mengikuti pembelajarannya Bu Ima. Seperti bola pisang misalnya. Namun, tahukah bahwa pohon pisang tidak akan mati sebelum menghasilkan buah dan tunas? Ya, walaupun ditebang Apa yang bisa kalian tangkap dari video motivasi ini? Kita hendaknya tidak boleh memiliki sifat apa? Ya, sombong. Kemudian, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Ya kan? Ada yang masih ingat gerak parabola kemarin? Jika pada posisi tertinggi, berapa kecepatannya? Tidak, Bima pengen raise hand, kemudian ada yang menjawab. Ya, silakan. 0. Ketika di jarak terjauh, berapakah waktu yang diperlukan? 2 kali T, pintar. Berarti masih ingat ya? Nah, untuk hari ini kita akan membahas lanjutannya dari analisis. Tapi khusus hari ini kita akan melakukan virtual lab dengan menggunakan aplikasi apa? Pet Colorado. Kemarin sudah Bima kasih linknya ya? Apakah sudah dibuka di rumah? Sudah. Jadi untuk kompetensi dasar tetap menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, anak nanti merancang percobaan tentang gerak parabola melalui media PET. Kemudian melakukan percobaan tentang gerak parabola melalui media PET. Yang ketiga, menyajikan data hasil percobaan gerak parabola beserta makna fisisnya juga melalui media PET. Tujuannya sama dengan indikatornya, intinya anak bisa merancang, bisa melakukan, dan bisa menyajikan data hasil percobaan itu dengan benar. ini adalah peluncur roket utamanya. Kemudian di sini ada tripod yang digunakan untuk pemegang peluncur roketnya. Ini dipasang seperti ini ya. Ketika boleh juga dilengkapi dengan penguat bagian. Oke, cukup ya. Dari video tadi, kira-kira besaran-besaran apa saja sih yang mempengaruhi tingginya tembakan sama jauhnya tembakan? Ya, silakan. Sudut elevasi. Yang lain mungkin? Ya. Kecepatan tembakan. Nah, melihat video mortar peluncuran roket, diharapkan nanti anak-anak setelah mengikuti pembelajarannya Bu Ima, anak-anak mampu untuk ini mengetahui bagaimana sih pengaruhnya sudut elevasi terhadap ketinggian dan bagaimana juga pengaruh kecepatan awal terhadap ketinggian dan jarak maksimum. Nah, sekarang apakah LKPD-nya sudah difotokopi semuanya? Coba tunjukkan ke Bu Ima, apakah semua sudah membawa LKPD anak-anak? Oke, terima kasih karena sudah dicetak ya LKPD-nya. Nah, dibuka, kita ada 3 percobaan hari ini. Sebelumnya kita mengkelompok dulu. Ini sudah selesai kelompoknya? Kelompok 1 sebelah mana? Kelompok 2? Sini, Bu. Kelompok 3? Oke, siap. Dibuka LKPD-nya. Halaman 10.
kita ada 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama ini yaitu dengan kecepatannya dibuat konstan tetap. Kecepatan awal dibiarkan 20 mph, elevasinya kita ganti-ganti 30, 40, 50, 60 dan 70. Anak-anak mencari berapa sih ketinggian maksimumnya, kemudian jarak maksimumnya dan waktu tempuh. Ya. Ini percobaan yang pertama. Untuk percobaan yang kedua, ini elevasinya 45, tapi kecepatan awalnya kita rubah. Kemudian nanti ketiga, ini anak-anak kecepatan awalnya dan elevasinya konstan. Berarti kan untuk masa kita manipulasi, kita ganti-ganti. Kita pertama pakai golf, football, pumpkin, cannonball dan apa? Stencil. Nah, itu ada masanya. Nanti kita lihat berpengaruhkah masa terhadap Y-max sama X-max. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ya, baik. Sekarang anak-anak bisa langsung bekerja dengan kelompoknya. Bima akan berkeliling, ya, akan membimbing diskusi kalian. Ya, nanti ketika ada yang tidak jelas bisa bertanya. Oke, 15 menit untuk mendiskusikan, kemudian nanti mempresentasikan hasilnya ke depan secara bergiliran. Jelas ya? Yuk, silakan bekerja dulu. Coba dulu dengan menggunakan LKPD, ya kan? Nanti kita bisa rundingkan. Aku dapat segini, aku segini gitu loh. Nah ya, itu. Dijawab gini aja gak apa-apa, terbuka pakai penjelasan gitu. Kayak ini kan apa kan perubahan kecepatan benar boleh ya, pertanyaannya saja. Sekarang saya gini, semuanya mencoba ya, nanti hasilnya kita bisa cocokkan. Misal, ya aku dapat segini, kamu berapa? Jadi biar semuanya bisa. Oke ya, silakan. Ada kesulitan? Yuk. Dijawab beserta ini ya, ini juga dikerjakan juga ya. Yang bawahnya ini belum ya. Nah, seperti itu betul. Berapa itu? 40 derajat yang belum nggak kelihatan. Sekitar 8,2. itu tuh 8,42. Iya. Yang 40 derajat itu ketinggian maksimumnya itu aku ketemu. Finish ya? Oke, silakan perwakilan kelompok 1 ke depan untuk mengisikan tabel ini. Nanti teman-teman yang lain bisa menanggapi ya apabila ada jawaban yang kurang jelas atau beda. Dua kelompok yang lain sama? Sama. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup? Cukup ya? Oke, applause untuk kelompok 1. Silakan untuk percobaan 2, kelompok 2 mewakili. Dihapus dulu ya. Ya silakan. 63,71. Kelompok 1? 63,64. Oke, sekarang semuanya mencoba untuk yang 25 kecepatannya. Oke, ayo semuanya mencoba. Kita buktikan ya. 63,71. Ketika 63,64 itu masih ada ketinggiannya. Ngerti maksud saya? Jadi yang betul berapa? 0,71. Terima kasih untuk kelompok berapa? 3 sudah mengingatkan ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 tadi? Selain kelompok 3 tadi sudah mengingatkan, ada lagi? Sudah jelas? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Terus untuk kelompok 2. Kelompok 3.
Bagaimana? Ada pertanyaan? Atau kurang setuju? Ya, silakan. Siapa? Angkat tangan. Ya, silakan. Itu yang kebalik ya rumusnya. Kan itu yang harusnya yang atas kan itu X, baru yang bawah itu kan Y. Nah, bagaimana yang lain? Setuju seperti itu? Kebalik ya? Nah, iya, ini harusnya apa? Yang bawah apa? Sudah sama ini ya semuanya ya? Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri aplaus anak-anak. Oke. Suatu peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0, elevasinya θ, memiliki ketinggian puncak Y max. Tentukan berapakah ketinggiannya sekarang jika kecepatannya diturunkan menjadi setengah dari kecepatan semula. Ada yang mau maju? Nomor untuk mengerjakan? Oke, silakan. Yang belum pernah kamu sudah, yang belum pernah ayo. Ya. Terima kasih sudah maju pas dulu nak. Besaran apa sajakah yang ada pada gerak parabola? Ini silakan. Ya betul. Manakah hubungan antara kecepatan awal pada benda Y max X max ketika elevasinya konstan? Yang lain yang belum pernah jawab. Oke, silakan. Ketiga, apakah massa berpengaruh terhadap Y max sama X max? Ya silakan. Tidak. Ya, berarti anak-anak sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, bagaimana tadi besaran-besaran yang ada pada gerak parabola, kemudian bagaimana hubungannya antara V0, kemudian elevasi ya kan terhadap Y max sama X max. Oke, sekarang untuk evaluasinya ya hari ini kalian melakukan percobaan sederhana di rumah yang menunjukkan gerak parabola. Nanti di-upload di YouTube dan anak-anak harus menyetorkan linknya melalui Classroom. Oke, terakhir ini ya penilaian diri. Ini kalian menilai sendiri. Pembelajaran kita hari ini kalian mampu nggak sih menguasai pet tadi ya? Ini juga sebagai evaluasinya Bu Ima, perhatikan. Evaluasinya Bu Ima, apakah pembelajaran dengan model seperti ini anak-anak paham apa tidak ya itu. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita membahas materi baru yaitu gerak melingkar. Oke, sikap sempurna dalam berdoa. Karena berdoa adalah memohon dan meminta kepada Allah. Silakan, ketua kelas disiapkan kita berdoa. Humma arina hakko warzuqna warinal batila walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.